Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena dia Allah yang membuktikan kasih setianya, dan dia Allah yang membuktikan kuasanya saat dia mati untuk kita dan dia bangkit bagi kita, memberikan kemenangan. Amin.
Biar hari ini mari kita menyembah Tuhan dengan ucapan syukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Engkau yang menghiasi hidup kami Tuhan dengan kemurahan-Mu. Engkau yang memberkati kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau naikkan setiap syukur kami, karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami ada semua karena Engkau Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik dan teramat baik untuk setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Dan aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri nyatakan dari bait yang pertama. Haleluya. Kau hiasi kehidupan dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Mari sama-sama nyatakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini,
sekali lagi nyatakan. Aku ada saat ini semuanya hanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau teramat baik bagi kami. Kemurahan-Mu dan anugerah-Mu berlimpah sempurna, bukan karena kekuatan-Mu, bukan karena kehebatan kami ada sampai hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu, berkat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang sempurna bagi kami. Layak kami puji, layak kami sembah selama-lamanya. Kami bawa hati kami, hidup kami hanya bagi-Mu sebagai persembahan. Syakaran naramasi, kiaran ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku bawa hidupku,
sebagai persembahan kepadamu ya Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku bawa hidupku sebagai persembahan hanya kepadamu, untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu Yesus. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, hanya kami persembahkan hidup kami yang terindah, selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Dan kami selama-lamanya akan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya percaya kita semua memiliki sukacita dari Tuhan. Amin. Sama-sama sorakan. Haleluya. Di setiap kami Tuhan, kami siap berikan nama-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan
di batas kekuatan. Berikan setiap kami kemuliaan Tuhan. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambar bersama Rohmu Yesus. Bersama Rohmu ku pasti menang. Adik-adik, come on. 1, 2, 3, go. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kami tinggikan namamu di tempat ini Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Mari sama-sama beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Di setiap kami Tuhan, kami memberikan namamu Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, setiap harinya Tuhan, biar Engkau yang kami tinggikan. Sama-sama sorakan haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Sorak dengan senang hati, dengan sukacita nyatakan. Tinggi namamu dipuji, kami umatmu bersorak-sorai Tuhan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Come on, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Sama-sama sorakan haleluya. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang selalu menggenapi janjinya, amin. Karena Dia yang memberikan kita kegirangan. Amin. Haleluya, katakan demikian. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sorakan haleluya. Mari menari buat Tuhan kita, amin. Karena diberikan kita kemenangan. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah.
sebelahmu. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Mari bernari bersama-sama. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Sekali lagi sorakan haleluya. Mari saudara sendiri katakan, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah. Amin. Mari bersama-sama katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Siap menari buat Tuhan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Say, Tuhan memberiku kegirangan. Saya yakin suaranya bisa lebih kencang lagi. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan memberiku. Boleh sambil tepuk tangan, come on. Sekali lagi, come on. Tuhan memberiku. Mari boleh sambil menari kiri dan kanan, come on. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Kiranya pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia seperti di surga. Pulihkan bangsa kami Indonesia dari segala virus penyakit, dan perekonomian di Indonesia semakin baik di dalam nama Tuhan Yesus. Damailah bangsa kami Indonesia. Menyambut pemilu 2024, semua berjalan dengan baik dan tertib. Tuhan juga memberkati Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, serta jajarannya. Semua dapat bekerja sama untuk membangun bangsa Indonesia, untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tuhan juga memberkati gembala sidang kami Pak Niko, diberkati kesehatannya, pengembalaannya dan pelayanannya sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari timur ke barat dan ke bangsa-bangsa kembali ke Yerusalem. Dan kiranya keluarga besarnya semuanya aman di dalam pelindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati Gembala CK7 Dr. Yanto, diberkati kesehatannya, pelayanannya dan pengembalaannya untuk membawa umat CK7 menjadi umat yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya keluarga besar Dr. Yanto semuanya ada di dalam pelindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan memberkati generasi Yeremia, dibangkitkan untuk menjadi generasi pemenang dan diberikan roh takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini untuk menjadi saksi Kristus, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kami mau menyapa dan menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di GBI PRJ. Bisa angkat tangannya, apakah ada? Oh, ada di tengah. Di tengah belakang. Puji Tuhan, selamat datang, selamat bergabung di GBI PRJ. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, bisa scan kris yang ada di QR Code yang ada di layar untuk mengisi biodata jiwa baru. Dan setelah pulang nanti bisa ke counter di depan untuk menerima souvenir dari gereja. Haleluya. Dan kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Yang membutuhkan amplop persembahan bisa angkat tangannya, maka teman-teman pengerja dengan cepat akan membantu Bapak Ibu Saudara. Untuk Bapak Ibu Saudara yang scan kris yang ada di bangku depan Bapak Ibu Saudara untuk persembahan, harap dipastikan bahwa nama yang tertera adalah benar, yaitu Kolekte GBI PRJ. Bila sudah, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan deklarasi doa persembahan. Sekali lagi kita undang semuanya untuk bangkit berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 23 April 2023, pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, akan dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 30 April 2023, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai dengan 17 April 2023 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi konter sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Shalom, perkenalkan aku Molly. Molly mau kasih kabar gembira kalau tahun ini unit anak CK7 akan mengadakan acara CK7 Kids Crusade dengan tema Rise Up. Acara ini akan diadakan hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023. Dimulai jam 2 siang dan bertempat di Ballroom ICC lantai 10, Mall MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Daftar sekarang juga ya. Ini caranya. Langkah pertama, scan barcode pendaftaran. Isi data nama lengkap orang tua, nomor handphone, alamat email. Kemudian klik kirim kode. Kode akan muncul di email dan masukkan kode verifikasi kembali. Isi jumlah anak yang akan hadir dan isi data lengkap anak. Kemudian isilah sampai selesai dan submit. Setelah itu akan ada e-tiket berupa barcode di email terdaftar. Dan silahkan screen capture atau print barcode tersebut untuk dibawa saat registrasi ulang. Yuk ajak teman-teman lainnya untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan menerima lawatan Roh Kudus. Jangan sampai terlewat ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan mulai hari Minggu 7 Mei 2023 akan ada penambahan jam ibadah onsite untuk di GBI PRJ menjadi pukul 7. Penambahan jam ibadah tersebut pukul 9, pukul 11.30, pukul 14 2 PM service, dan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
Kami mengajak Bapak Ibu untuk dapat mengajak keluarga, tetangga, dan teman-teman untuk dapat mengikuti ibadah onsite bersama-sama dan merasakan hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan secara langsung. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Fitri, maka diinformasikan beberapa kegiatan gereja yang diliburkan yaitu Kantor OTP CK7 Wilayah Timur dan Barat mulai Jumat 21 sampai dengan 26 April 2023 dan aktif kembali hari Kamis 27 April 2023. Pelayanan jemaat hotline service 24 jam tetap jalan seperti biasa. Doa Fajar, Menara Doa, Kom dan Bible Study mulai hari Senin 17 sampai dengan 25 April 2023 dan aktif kembali pada hari Rabu 26 April 2023. Community of Love atau KUL mulai hari Senin 17 April sampai dengan 1 Mei 2023 dan aktif kembali Selasa 2 Mei 2023. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Hati kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami ingin Tuhan bersama dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Maka hadirlah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, kami merindukan-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal
untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam kasih-Mu, Yesus. Kami merindukan-Mu, kami merindukan-Mu, hadir dalam hidup kami, Yesus. Engkau yang mengenal setiap kami, Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami, Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi Tuhan Yesus. Kami merindukan-Mu, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal. Ini pernyataan dari setiap kami, Tuhan. Dari hati setiap kami, Tuhan Yesus. Seluruh hatiku bawa kami, Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam. Kami angkat tangan kami, Tuhan. Oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal, tiada yang tersembunyi. Engkau yang tahu isi hati kami, Tuhan. Hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
mengapa Engkau mengizinkan kami tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan? Sebab kami ini adalah umat kepunyaan-Mu. Mengapa Engkau izinkan kami tinggal di dalam dekapan kasih-Mu? Sebab Engkau Bapa kami. Tidak ada hubungan yang lebih intim lagi selain anak dengan Bapa. Oleh sebab itu, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk sore yang indah ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami. Engkau mengurapi kami. Dan kami merasakan betapa indahnya hadirat-Mu. Dan bukan hanya kami yang menikmati, Engkau pun menikmati pujian dan penyembahan anak-anak-Mu. Kalau gerejanya boleh memberkati surga Tuhan, maka segala berkat yang dijanjikan Tuhan pasti akan dilimpahkan untuk kita semuanya. Sekarang Kau akan berfirman lewat mulut dan bibir hamba-Mu. Kalau firman Engkau taruh dalam hidupku dan aku sangat diberkati, aku akan impartasikan kepada umat-Mu di tempat ini. Kalau aku diberkati, mereka juga diberkati Tuhan. Lebih dari apa yang aku terima. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Shalom. Saudara merasakan hadirat Tuhan, menjamah kita, melawat kita, memberkati kita, memulihkan kita. Amin. Nah saudara, hari ini saya akan berikan sebuah tema atau judul firman Tuhan tentang penyembah yang benar itu menghasilkan mujizat. Ya. Tanggap kalimat ini saudara. Sesungguhnya Allah itu tidak mencari bentuk penyembahan. Allah agak tidak peduli dengan tempat penyembahannya. Sebab yang dicari Tuhan lebih kepada si penyembah. Saudara anggap mengerti maksud saya ya? Allah lebih mencari penyembah yang benar dibanding tempat penyembahannya atau cara-cara menyembahnya. Nanti Alkitab akan membuktikan hal itu saudara. Mengapa? Karena Allah mencari penyembah-penyembah. Bukan tempat penyembahan. Bukan cara atau metode penyembahan. Sebab Allah akan memberkati umatnya. Bukan tempatnya. Bukan metodenya, bukan caranya, tapi manusia penyembah itu yang dicari Tuhan. Oleh sebab itu judul firman hari ini adalah penyembah benar menghasilkan mujizat. Nah saya akan jelaskan dulu apa sih arti menyembah bagi penyembah-penyembah itu. Dalam perjanjian lama saudara, kata sujud menyembah itu artinya tindakan berlutut, ya, lututnya ada di lantai, lalu dahinya nempel ke lantai. Ini menandakan apa? Pernyataan hormat dari kita si penyembah kepada Allah yang kita sembah. Ini pengertiannya. Metode pertama ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Abraham. Sejak zaman Bapak Abraham. Diajar bagaimana cara menyembah. Nah, di wilayah Mesopotamia, ya, itu menjadikan praktek penyembahan itu seperti itu. Makanya saudara sepupu kita tuh, yang sekarang lagi berpuasa, dia bangga kalau apa? Ininya hitam, betul ya? Kenapa? Itu menandakan bahwa dia betul-betul sujud menyembah. Dan orang Kristen Ortodoks sampai sekarang masih melakukan. Penyembahan dia itu apa? Sampai meletakkan dahi itu ke tanah. Nah dalam bahasa Ibraninya namanya syaka. Syaka. Nanti dibawa ke Yunani, bahasanya namanya proskuneo. Nah proskuneo itu singkatnya begini, seperti seekor anjing yang mencium tuannya. Nah untuk lebih mengerti hal ini saudara, saya pengen tanya dulu, siapa di sini yang rumah punya anjing? Angkat tangan. Oh, kok Aling juga punya ya anjing ya? Ya, saya mau beritahu saudara. Sekarang kami tinggal di apartemen. Dulu kami tinggal di rumah tanah gitu ya, yang nggak ada tingkat-tingkatnya gitu. Kami punya anjing. Saudara tahu sifat anjing itu? Setianya sama tuannya luar biasa. Waktu saya punya anjing ya, lalu saya pulang kerja, pulang pelayanan, naik mobil untuk dibukakan garasi oleh pembantu saya klakson, bin bin gitu. Saudara tahu? Yang ribut pertama kali itu bukan pembantu saya, bukan anak-anak saya, bahkan bukan istri saya. Yang ribut pertama kali menyambut saya, anjing saya.
Dia garuk-garuk pintu saya supaya segera dibukakan. Makanya pintu kami itu rusak karena digaruk-garuk sama si anjing itu. Begitu dia keluar, saya masuk garasi, pintu saya buka, pintu mobil saya buka, dia langsung cium saya. Sambil ekornya kipit, dia tomprok saya. Mohon maaf ya, dia jilatin saya. Hubungan antara si anjing dengan Tuhan seperti ini dibawa kepada pengertian proskuneo. Seperti seekor anjing yang menantikan kedatangan tuannya. Dan dia pengen peluk tuannya, dia pengen cium tuannya, dia pengen jilatin tuannya. Kenapa? Tuhan, Engkau yang sudah memelihara aku. Tuhan, Engkau yang membesarkan aku. Tuhan, Engkau yang menyediakan makanan bagiku. Tuhan, Engkau yang membawa aku ke dokter hewan kalau aku sakit. Bahkan lebih dari itu, Kau bawa aku ke salon anjing. Tuhan, thank you banget. Aku pengen mengucapkan syukur kepadamu. Dan aku pengen dekat denganmu selalu. Saudara sekarang ya, terminologi proskuneo itu kayak begini. Penyembahan yang pengen sedekat mungkin dengan tuannya, sampai-sampai gak mau terpisahkan. Kita pernah nonton film Hachiko, betul ya? Bagaimana anjing yang setia itu sampai tuannya kerja, dia tunggu di stasiun. Tuannya turun dari kereta pulang, dia ikutin. Tuannya nggak pulang, dia nantikan sampai dia berumur tua bahkan mati di situ. Itu melambangkan apa, saudara? Cintanya seekor anjing kepada tuannya. Kasihnya seekor anjing kepada tuannya. Bagaimana si anjing ini betul-betul pengen selalu dekat sama tuannya. Dia nggak bisa balas apa-apa selain apa? Kesetiaan. Oh. Ini tentang proskuneo itu seperti itu. Nah di dalam proskuneo ada rasa hormat. Ada kerendahan hati. Sebab mengakui sepenuhnya bahwa hanya Tuhanlah yang maha kuasa. Yang sanggup memelihara, yang sanggup menjaga, yang sanggup memberikan keamanan. Memberikan hidangan makanan setiap hari baginya. Bagi si anjing, Tuhan yang memiliki itulah satu-satunya harus dikasih kesetiaan penuh. Dan oleh kita, kepada Tuhan, Tuhanlah Allah yang harus kita sembah. Kita cium senantiasa, kita peluk senantiasa. Karena dialah El Shaddai, Allah segala-galanya buat kita semuanya. Yang kedua, dalam proskuneo ada apa? Sikap hati yang benar. Motivasi si anjing kalau bisa diajak ngomong, saudara. Gue cuman pengen mau deket sama Tuanku. Cukup bagiku kalau aku dibawa kemana-mana Tuanku. Oh mungkin lari-lari pagi. Sore-sore dia ke komplek, muter di komplek dia ikutin. Seneng. Tuannya naik sepeda, dia ikutin. Waktu itu saya ke kulkas, dia ikut. Saya buka kulkas, dia pengen masuk ke kulkas. Coba bayangkan itu. Bagaimana kedatangan seekor anjing kepada tuannya tanpa motivasi apa-apa. Selain say thank you Tuhanku. Aku gak ada hal apapun yang aku minta dari dia pun. Selain apa? Aku pengen dekat kepadamu. Itu motivasi yang benar. Saya berharap kita mengerti sekarang kalau kita datang kepada Tuhan dan ibadah, nggak ada motivasi yang lain selain say thank you sama Tuhan. Dan yang ketiga, proskuneo itu melibatkan iman dan tindakan. Seekor anjing dia percaya tuannya akan pulang. Seekor anjing dia percaya tuannya akan kembali ke rumah. Seekor anjing tahu bahwa pasti Tuanku akan pulang nih. Dia punya kepercayaan seperti itu. Dia akan berkati aku, dia akan lindungi aku, dia akan sayang-sayang kepadaku. Tindakannya apa? Begitu pulang, wow. Ditomprok, dicium, dijilatin, mohon maaf itu ya. Wah, anjing senang sekali kalau tuannya pulang. Makanya apa? Iman dan tindakannya itu yang menggerakkan dia untuk apa? Selalu menyenangkan hati tuannya. Perasaan tuannya dia serap.
Isi hati tuannya dia serap. Istri saya sebelum menikah dengan saya, dia pernah cerita punya anjing, saudara. Saudara tahu? Waktu dia aktif di gerejanya, ikut sekolah minggu atau youth gitu ya, diwajibkan untuk puasa gereja itu. Saudara tahu? Anjingnya nggak mau makan kalau dia nggak makan. Ini ada orangnya nih. Saudara bisa bayangkan? Ingin seperasaan dengan tuannya. Ingin sehati dengan tuannya. Ingin ngeklik, ngejun sama tuannya. Karena apa yang dirasa Tuhan, aku rasakan juga. Apa yang dirindukan Tuhan, aku rindukan juga. Itulah tepatnya proskuneo itu kayak begitu. Itulah sebabnya maka Tuhan mencari orang-orang yang memiliki sikap hati yang benar. Untuk apa? Hormat, merendahkan Tuhan. Ya. Punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Menyembah bukannya sekedar minta. Minta itu boleh. Tapi entah minta atau tidak, posisi kita harus menyembah Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat, saudara. Saya tampilkan beberapa contoh Alkitab di mana manusia penyembah ini proskuneo sama Tuhan. Saya enggak akan pernah bosan menceritakan satu orang ini, saudara. Kenapa? Karena ini betul-betul membuat saya tuh terinspirasi untuk semakin cinta sama Tuhan. Ini perempuan enggak disebut namanya. Cuman kisahnya di dalam Alkitab dinyatakan dia pendarahan 12 tahun. Orang Yahudi dinyatakan najis maksimal 7 hari. 7 hari harus mandi, membersihkan badannya, datang ke imam dinyatakan tahir. Artinya boleh ibadah, boleh kumpul sama orang lain, boleh boleh seperti ini datang ke gereja atau bait suci pada waktu itu. Silakan, selama kamu tahir dan nunggu 7 hari. Saudara tahu, ini perempuan najis selama 12 tahun. Hartanya entek ludes. Berobat kemana-mana nggak disembuhkan. Dijauhi komunitasnya. Dinyatakan najis oleh hukum Yahudi. Penderitaannya sudah sampai pada taraf tertinggi dan sudah tidak punya apa-apa. Tiba-tiba didengar olehnya Yesus lewat di wilayahnya. Pelayanan Yesus itu di wilayah Kapernaum. Di wilayah Galilea atau Tiberias. Nah, ketika dia dengar Yesus mau lewat, apa yang terjadi? Dengan sisa tenaganya, dia ingin memeluk Yesus, tapi nggak bisa. Kenapa? Najis. Pengen deket sama Yesus, nggak diizinkan karena najis. Tapi di tengah-tengah kesulitan, sakitnya, hartanya habis. Harga dirinya direndahkan serendah-rendahnya. Karena dia dinyatakan tidak tahir 12 tahun. Apa yang terjadi? Dia enggak mau tahu. Pokoknya aku mau deket sama Tuhan. Oke lah, enggak meluk enggak apa-apa. Enggak cium Yesus enggak apa-apa. Enggak belai Yesus enggak apa-apa. Asal ku jamah jumbe jubahnya saja. Aku pasti akan sembuh. Ini Matius 9:20-21 berkata ini. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Maju mendekati Yesus. Dia pengen proskuneo sama Yesus. Dari belakang. Gak mungkin dari depan. Pasti diusir. Pasti diusir. Syukur-syukur gak ditendang. Diusir udah bagus itu. Karena apa? Najis. Yesus lagi viral-viralnya pada waktu itu. Dari belakang dan dia apa? Menjamah. Kata menjamah artinya menyentuh. Tubuhnya nggak bisa disentuh, tangannya nggak bisa digandeng. Apalagi memeluk Yesus. Asal ku jamah jumbe jubahnya. Dia tahu diri, saudara. Dia tahu diri, asal ku jamah jumbe jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi, saudara? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Yang saya bikin kaget itu begini. Yesus sendiri merasa bahwa dia kaget. Kenapa ini ada orang yang menjamah aku? Karena kalau saya panjangin bacanya, saudara. Yesus bilang gini, stop dulu, stop. Rombongan stop. Tadi siapa yang menjamah aku? Muridnya bingung, Tuhan, guru,
Ini ratusan orang, ribuan orang. Berbondong-bondong engkau lagi viral, terkenal, menyembuhkan sakit penyakit, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, merubah air tawar menjadi air anggur yang manis. Engkau terkenal, jadi wajar kalau orang berbondong-bondong mengikuti engkau dan menjamah engkau. Colek engkau, peluk engkau, senggol engkau, selfie bersamamu Tuhan. Apa jawab Yesus? No. Hanya ada satu orang yang menjamah aku. Sebab ada kuasa yang keluar dari diriku. Wow. Ribuan orang ngikut Yesus, saudara. Berbondong-bondong ngikut Yesus, mengagumi Yesus. Tapi kenapa hanya ada satu yang menjamah Yesus? Karena ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dengan takut dan gemetar, perempuan itu bilang, Tuhan, akulah yang menjamah engkau. Seketika juga sakit penyakitnya sembuh. Kenapa? Karena ada orang yang mau proskuneo sama Tuhan. Saya bayangin begini, saudara. Ini ratusan orang. Amit-amit jangan terjadi di sini ya. Nanti Tuhan bilang, kok yang datang ratusan orang tapi yang menjamah aku cuma satu orang? Saya berharap berapapun kita yang hadir pada hari ini, di tempat ini semuanya menjamah Tuhan. Sebab ada kuasa yang keluar dari Tuhan untuk kita semuanya. Sakit disembuhkan, berbeban berat diberikan kelegaan, terikat dilepaskan. Sehingga Yesus kalau ibadah di gereja lain dia akan bersaksi, gua kalau ke PRJ lemes. Semua yang datang nyedot kuasaku. Wow. Ini yang diminta. Proskuneo tuh kayak begitu tuh. Ingat kata-kata saya tadi. Kejadiannya tidak di bait suci. Tidak di bait suci. Tidak di sinagoga. Tidak di tempat-tempat ibadah. Di jalanan. Tetapi ada kuasa Allah yang keluar. Mujizat Allah dinyatakan. Kenapa? Ada orang yang proskuneo sama Tuhan. Jadi Allah mencari penyembah-penyembah. Bukan tempat penyembahannya. Bukan metode penyembahannya. Bahkan merangkak pun Tuhan hitungkan sebagai sebuah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, perwira Kapernaum. Kemarin kita ke situ kok. Sinagoga yang runtuh itu. Ya. Ini membantu pembangunan sinagoga di wilayah Kapernaum. Perwira Kapernaum itu bukan orang Yahudi. Dia bisa saja oleh Herodes Antipas diambil dari Roma, karena pada waktu itu Israel under Roma, di bawah kekuasaan Roma. Bisa saja ini prajurit bayaran. Tetapi oleh Kaisar Roma, dia nyatakan kamu jadi perwira wilayah Kapernaum. Kira-kira seperti itu. Dia berkuasa di situ. Ada pembangunan sinagoga, dia sokong. Nah, suatu kali saudara, hambanya, ajudannya sakit keras. Sakit keras. Dan dia tahu, Yesus itu lagi viral-viralnya. Yesus lagi terkenal-terkenalnya. Makanya dia beranikan datang ke Yesus. Ini sebuah kegiatan atau kejadian yang di luar ekspektasi orang Roma dan orang Yahudi. Kenapa? Enggak mungkin ada perwira Romawi datang ke Yesus yang lagi disorot oleh orang Yahudi pada waktu itu. Enggak mungkin. Ada juga diam-diam datang, tapi dia datang. Singkat cerita dia bilang gini, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Ingat ya, bukan kopral ya, bukan pangkat rendah tapi perwira. Memohon, merendahkan diri. Tadi itu proskuneo tadi itu. Dia memposisikan diri sebagai apa? Aku hambanya, dia tuanku. Dia ngomong kepadanya Tuhan. Coba bayangin, perwira nyebut Yesus Tuhan. Padahal Yesus pada waktu itu betul-betul lagi disorot oleh orang Yahudi. Kalau bisa dijebak supaya bisa cepat ditangkap. Tapi perwira bilang, Tuhan, hambaku terbaring sakit di rumah. Ia sangat menderita. Coba bayangkan saudara. Dia
bisa saja bilang sama ajudannya yang lain yang masih sehat, panggil Yesus datang ke rumahku. Panggil Yesus datang menghadap aku supaya sembuhkan ini, temanmu ini, si ajudan yang satu ini. Bisa. Tapi dengan rendah hati, dia betul-betul memposisikan diri sebagai hamba kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, tolong ajudanku sakit. Sembuhkan pegawaiku. Dia sakit keras dan sangat menderita. Apa kata Yesus? Oke, aku akan datang. Jawabnya apa? Jangan. Jangan Tuhan. Aku gak layak terima Engkau. Aku gak pantas terima Engkau yang luar biasa, yang dahsyat, yang agung, yang mulia. Rumahku terlalu kotor untuk Engkau. Gak usah datang. Gak usah bacain satu pasal. Berkatalah sepatah kata saja. Hambaku pasti sembuh. Saudara, ini jenis proskuneo yang lain. Dia tahu persis gue yang layak dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi aku datang kepada Tuhan memohon, tolong Tuhan. Gak usah datanglah, berkatalah sepatah kata. Saya kadang malu sama dia, kenapa dia punya iman seperti ini saudara. Satu kata, gak usah satu kalimat. Gak usah satu alinea, satu kata saja. Engkau bilang apa dia sembuh, pasti sembuh. Tolong Tuhan. So lihat. Kalau saya panjangin, saya bacain lagi. Dia kata apa? Hari itu juga hamba perwira ini sembuh. Kenapa? Karena sang perwira itu proskuneo sama Tuhan. Mencium Tuhan dengan caranya. Membangkitkan belas kasihan Tuhan kepadanya. Sehingga apa? Dia mendapatkan apa yang dirindukannya. Hari itu ada mujizat kesembuhan. Wow. Ini dipamer-pamerin kepada para muridnya, saudara. Mereka ini tahu, perwira ini tahu, hanya Yesus yang sanggup. Gue suruh ngapain, oke lah. Aku tahu, aku sadar, aku gak layak dapat kasih karuniamu. Aku masih berdosa, aku banyak kesalahan. Sudah berkatalah sepatah kata saja, dia akan sembuh dan sembuh. Bahkan saya mau katakan ya, Yesus belum berkata apa-apa loh saudara. Tapi dia sembuh. Saya punya imajinasi rohani. Ketika dia berkata, Tuhan, tolong hambaku. Itu sudah merupakan sebuah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tidak di bait suci kejadiannya. Tidak di sinagoga. Itu di tempat umum. Ada penyembahan, ada proskuneo yang membuat kuasa Allah dinyatakan. Amin. Yang terakhir ini lebih dahsyat lagi. Saudara. Kalau saudara ke Israel, dibawa namanya ke Karmel, wilayah Karmel. Di situ ada Taman Bahai namanya. Indah sekali di tepi pantai. Di tepi pantai Haifa. Itu indah sekali. Nah, kalau sudah lihat ke kanan sana, ujung sana ada kota namanya Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu wilayah Libanon sekarang ini. Disebut sebagai Kanaan. Walaupun Israel juga Kanaan, tapi perempuan ini asalnya dari Tirus dan Sidon, bukan Yahudi. Dia bukan orang Yahudi, tapi orang Tirus dan Sidon. Karena Injil yang lain berkata dia perempuan Siro-Fenisia. Fenisia itu wilayah Tirus dan Sidon. Sekarang ini Libanon. Musuh besar Israel. Yesus penginjilannya bukan cuma di wilayah Kaisarea. Bukannya wilayah Kapernaum, bukan di Galilea saja, bukan di Tiberias. Tapi melampaui sampai ke Samaria, Tirus dan Sidon. Yang tidak pernah orang Yahudi injak, Yesus injak. Supaya apa? Kabar baik sampai kepada mereka. Singkat cerita, di tengah penginjilannya, di tengah kabar baiknya, Yesus lagi makan bersama-sama dengan para muridnya. Di tengah makan, direcoki dengan ketukan pintu. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud.
Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus dan murid-muridnya masih asik makan. Dia ketawa-ketawa lagi. Kasihanilah aku ya anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Versi panjangnya bilang gini, muridnya bilang sama Tuhan Yesus, Guru, usir perempuan itu. Ganggu kita, lagi fellowship. Dia nggak tahu kita lagi cool. Ganggu dia. Ini resmi nih fellowship kita ini. Ini resmi nih. Ini ada sebuah penyataan anugerah Allah kita bisa berkumpul bersama. Tiba-tiba diganggu oleh orang non-Yahudi. Apa yang dilakukan? Lihat saudara. Yesus nyamperin perempuan itu. Gak mengusir sih, tapi bilang gini. Ibu, gak patut memberikan roti untuk anak diberikan kepada apa saudara? Anjing. Muncul di sini kata proskuneo. Saudara, kalau saudara mengartikan tak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak, artinya begini, mujizat kesembuhan, pemulihan, kelepasan, berkat itu diberikan kepada anak-anak perjanjian, orang Yahudi. Ini konteksnya kalau begitu. Enggak patut berkat ini buat orang Yahudi lalu diempar kepada anjing. Anjing sih artinya apa? Orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang non anak perjanjian. Kamu enggak punya hak untuk minta itu. Kamu enggak punya bagian untuk itu. Orang Yahudi menganggap orang lain, bangsa lain itu najis. Contoh orang Samaria. Itu bencinya orang Yahudi kepada Samaria itu lebih benci kepada Samaria daripada bangsa-bangsa lain. Bencinya luar biasa. Tirus dan Sidon, wilayah Libanon dibenci juga. Makanya mereka punya istilah ini orang yang najis, gak bersunat. Dipadakan dengan apa? Maaf ya, anjing, babi, gitu-gitu. Tapi pelafalannya berbeda dengan kita di Indonesia. Ngerti ya? Bukan, ini loh, Mami loh, bukan. Ya. Tapi yang ini gak layak buat engkau. Ini gak pantas, ini buat anak. Gak mungkin buat anak dikasih engkau. Wow, saudara. Saya renungkan itu, kalau saya jadi perempuan ini, saya akan berkata begini, Tuhan, kalau ngasih ya ngasih. Kalau enggak ya enggak. Jangan nganjing-nganjingin dong. Tersinggung. Patah semangat. Lemah iman. Dia bisa saja pulang ke rumah ngomong sama nak, hari ini belum ada mujizat. Karena orang itu sombongnya luar biasa. Tapi enggak terjadi itu. Dia bilang begini, Tuhan, benar Tuhan, katamu itu benar, berkat kepada anak perjanjian. Namun anjing ini proskuneo kepadamu. Aku makan remah-remahnya saja cukup Tuhan. Enggak usah rotinya, enggak usah kue lutuhnya, remah-remahnya saja cukup. Karena aku anjing. Dan saya selidiki, saudara. Artinya itu bukan anjing liar. Bukan anjing yang ada di tong sampah. Artinya kunaria. Kunaria itu anjing yang ada di wilayah rumah tuannya. Kalau kita ambil dari bahasa aslinya. Kunaria itu anjing yang dipelihara tuannya. Oke lah, aku gak dapat yang utuh roti itu. Tapi remah-remahnya saja cukup bagiku. Saudara tahu? Digerakkan oleh belas kasihan. Yesus berkata, anak-anak perjanjian, engkau makan roti utuh. Engkau dapat kesembuhan sempurna dari Tuhan. Engkau bangsa pilihan Allah. Tapi tahu enggak engkau, aku belum pernah menjumpai iman sebesar dia di tengah-tengah kalian. Dia proskuneo kepadaku. Aku jelaskan posisi dia. Dia ngerti dan dia tidak mau tahu. Asal dapat remah-remah saja, anakku pasti sembuh. Saudara tahu? Hari itu juga anaknya sembuh. Apa masalahmu? Apa problem hidupmu? Apa keberatan-keberatan dalam hidupmu?
Mari proskuneo sama Tuhan. Enggak harus ada di gereja. Ini kejadian enggak di gereja, saudara. Enggak di bait suci, enggak di sinagoga, di tempat umum. Bahkan di tempat yang dinyatakan musuh Israel, tapi ada mujizat. Selama apa? Ada orang yang mau mencium Tuhan, memeluk Tuhan, mencintai Tuhan. Maka berkat kesembuhan mengalir, berkat pemulihan mengalir, berkat jasmani dan rohani mengalir. Kenapa? Tiga-tiganya disembuhkan. Pemusik boleh maju ke depan. Saudara, lihat tiga-tiganya melibatkan apa? Iman. Tadi saya katakan proskuneo tadi ya. Selain hormat, nggak ada motivasi yang lain, iman dan tindakan harus dinyatakan. Lihat, tiga-tiganya melibatkan iman. Selama engkau melibatkan imanmu kepada Allah, proskuneo sama dia, dimanapun itu kau lakukan, Tuhan pasti akan memberikan berkat-berkatnya buat kita semuanya. Amin. Allah mencari penyembah, bukan tempat penyembahannya. Allah mencari penyembah, manusianya bukan metode. Sekarang kita nggak perlu lagi meletakkan dahi di lantai. Kalau kau lakukan nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi kalau nggak lakukan juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Sikap hatimu kepada Tuhan. Tuhan, asalku jama jumbe jubahnya. Berkatalah sepatah kata saja. Remah-remahnya saja, nggak perlu utuh. Remah-remahnya saja. Saudara tahu remah-remah ya? Tahu ya? Pernah beli gorengan? Wow. Ini singkong goreng, ini bakwan, cireng, ya. Lalu ini macam-macam tempe goreng itu. Remah-remahnya di mana? Di bawah, plastik. Untuk dibuang. Saudara datang ke tukang gorengan, tanya sama abangnya, "Bang, remah-remahnya di mana?" Gitu. Pulang gereja nanti cari tukang gorengan. Saya katakan, diganti gratis. Kenapa? Enggak ada artinya. Bahkan bersyukur, sekalian buangin ya Neng, kira-kira seperti itu. Karena enggak ada artinya. Tetapi yang terkecil dari Tuhan, yang enggak ada artinya bagi manusia, selama itu keluar dari diri Yesus, itu sanggup menjawab setiap masalah kita. Pakai bahasamu. Pakai bahasamu. Tuhan, suamiku lupa alamat rumah udah berbulan-bulan. Udah bahasa kayak begitu saja. Kata-kata remah-remah, sepatah kata saja. Jumbe jubah tidak pernah ada dalam literatur sastra Yahudi. Tapi apa saudara? Itu yang membuat mereka bertiga mendapatkan anugerah mujizat daripada Tuhan. Proskuneolah kepada Tuhan, apa yang kau cita-citakan, yang kau harapkan, kau dambakan, pasti Tuhan lakukan buat kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Nyanyikan pujian iman ini kepada Tuhan. Saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita sujud di altar Tuhan, maka kita dapat jawaban doa daripadanya. Katakan bersama-sama. Seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Tuhan mau kita proskuneo sama dia. Pedulikan aku, ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Nyanyikan, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, yes. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Keluarkan dari hatimu yang paling dalam. Sujud. Apapun masalahmu, Dia akan mengubah hidup kita. Dibuat menjadi manusia yang baru. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Hujan berkat, hujan berkat terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekarang kalian mengerti bagaimana proskuneo kepada Tuhan. Sederhana, pakai bahasamu masing-masing, sesuai dengan keinginan dan kerinduanmu. Mari, ambil waktu beberapa detik untuk memohon kepada Tuhan apa yang paling kau butuhkan hari ini. Kesembuhan atas sakit penyakitkah? Masalah ekonomi? Masalah keluarga? Hubungan dengan keluargamu, orang tuamu, anakmu? Atau masalah pelayanan, pekerjaan, bisnis? Ungkapkan kepada Tuhan. Bahasamu masing-masing. Dia akan menyatakan kemuliaannya kepada engkau. Bapa, engkau mendengar setiap perkataan iman anak-anakmu hari ini. Bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, mereka akan mendapatkan sebab engkau Jehovah Rafa bagi mereka. Bagi mereka yang minta kerukunan rumah tangga, unity rumah tangga, kemesraan rumah tangga, mereka akan mendapatkan sebab engkau Jehovah Salum. Bagi mereka yang membutuhkan berkat-berkat jasmani, bisnis, pekerjaan, usaha mereka, mereka minta Tuhan berkati, mereka akan mendapatkan hari ini sebab engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Terima itu, terima itu. Dan cium Tuhan senantiasa, proskuneo kepadanya, kemanapun, dimanapun. Bahkan ketika engkau liburan sekalipun, tetap proskuneo sama Tuhan. Supaya kita mendapatkan berkat-berkat yang kita rindukan. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan sampaikan pada sore hari ini, untuk semakin mencintai Tuhan Yesus, percayakan kuasanya, proskuneo kepadanya, maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, umur panjang di tangan kananmu, berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom saudara. Para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan dipenuhi kegelapan mulai dari resesi, konflik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, bahwa pada hari-hari terakhir kita akan memasuki masa yang sukar. Ironisnya, orang percaya yang adalah terang terkadang lebih memilih untuk berkumpul di dalam gereja, sehingga tanpa disadari kehilangan fungsinya sebagai terang. Bangkit dan menjadi pemenang hanya bisa terjadi jika orang percaya membawa terang dalam kegelapan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di masa yang gelap ini, yaitu bangkitlah anak-anak terang. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bicara mengenai kemerosotan dalam hal-hal batinia seperti karakter dan perilaku manusia yang semakin jahat pada hari-hari akhir. Untuk menjadi pemenang, orang percaya perlu memiliki perilaku yang berbeda dan menjadi terang melalui perbuatannya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Berdasarkan ayat tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan orang percaya adalah bangkit. Saudara, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keruntuhan dan kemerosotan moral atau masa kegelapan. Bangsa Israel diminta keluar dari zona nyamannya, bergerak untuk bangkit dan mengandalkan Tuhan saja. Mengapa? Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah datang atas mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel yang sudah menerima terang juga memantulkan cahaya itu dengan menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain. Langkah kedua adalah menjadi terang. Hal yang perlu dipahami di sini, baik bangsa Israel pada masa itu ataupun orang percaya masa kini, bukanlah sumber terang itu. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari bagi bumi, mataharilah sumber cahaya itu. Tuhanlah sumber terang bagi orang-orang percaya. Untuk dapat menjadi terang, kita harus ada dalam cakupan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita ada dalam terang? Dengan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan merubah fokus hidup dari dunia kepada Tuhan. Hasilnya, kemuliaan Allah dapat terlihat dari perkataan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadi berkat terang bagi dunia. Alkitab menuliskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahkan saat mengalami ancaman. Mereka memilih tetap percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Hasilnya, Raja Darius dan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah mereka sajalah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kemudian dikatakan di ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Namun, hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Kita yang masih hidup di dunia ini masih menerima pengaruh dari dunia ini. Dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dapat menarik fokus kita dari Allah. Saat kita menjadi terang, Tuhan akan membawa promosi bagi anak-anaknya karena orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas sehingga menerangi semua orang. Di sini kita belajar satu paradigma yang baru. Sebagai anak-anak terang, kita tidak fokus mengejar kesuksesan dengan bantuan Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Terang selalu ditempatkan di atas dan bukan di bawah.
konsekuensi kita ditempatkan Tuhan di atas, kita perlu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing, bekerja dengan excellent, memiliki hidup yang tertib, bekerja dengan disiplin, belajar dengan rajin, hidup jujur, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Paulus yang meneladani Yesus menjadi teladan bagi Timotius. Kemudian Timotius juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ayo bangkit dan jadi terang. Jadilah teladan di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari terang. Bangkitlah hai anak-anak terang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.